Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi di Ruang Oase Kehidupan Senin 10 Juni 2024 dalam tema permenungan Percayalah pada penyelenggaraan Tuhan. Seorang bapa menceritakan daya kuasa firman dalam hidupnya sebagai petani. Ia ke kebun selalu membawa kitab suci. Usai bekerja di kebun, siang saat istirahat, ia mengambil waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ternyata ia sendiri mengalami bagaimana firman Tuhan memulihkan kembali kekuatannya. Firman Tuhan memberi tenaga baru. Kitab suci bukan menjadi bahan bacaan rohani di rumah, di gereja, dan sekolah saja, melainkan juga di tempat kerja. Kita belajar dari pengalaman iman Nabi Elia, Nabi segala mujizat. Ia mentaati firman Tuhan dalam hidupnya, hingga ia tahu bagaimana firman Tuhan mendayai hidupnya sebagai seorang nabi. Ia setia pergi ke tempat perutusan walau itu tidak sesuai kehendak hatinya. Di tempat itu ia mengalami Tuhan menggenapi janjinya memberi makan kepada dia melalui burung gagak. Burung itu setia membawa roti dan daging kepada Elia sesuai firman Tuhan. Kita mengeluarkan banyak uang untuk membeli kitab suci sebagai hadiah komuni suci pertama. Semakin banyak anak menerima komuni suci, keluarga kita kebanjiran kitab suci. Paling penting bukan hadiah, melainkan bagaimana kita menggunakan kitab suci untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mendayai hidup kita di tengah banyak kesulitan. Bacalah 1 Raja bab 17 ayat 1 sampai 16. Dalam pengalaman macam apakah firman Tuhan mendayai hidup dan karya pelayanan kita? Pemazmur memberi kesaksian pertolongan kita bukan dari manusia, melainkan dari Tuhan. Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Dialah sumber utama menggerakkan seluruh ciptaan, termasuk menggerakkan hati manusia untuk saling menolong, saling berbagi. Manusia yang terbuka hatinya pada firman Tuhan menjadi alat keselamatan di tangan Tuhan bagi dunia. Bacalah Mazmur 121 ayat 1 sampai 2, 3 sampai 4, 5 sampai 6, 7 sampai 8. Dalam pengalaman apa saja kita mengalami pertolongan kita dari Tuhan. Kita menemukan Yesus sebagai guru agung kehidupan kita. Di Bukit Sabda Bahagia, ia mengambil posisi duduk. Dalam posisi itu, ia menandai dirinya sebagai guru agung. Ia mengajarkan sabda bahagia. Intisari sabda bahagia yaitu kebahagiaan kita ada di dalam Allah. Sabdanya menjadi rujukan utama kebahagiaan orang beriman. Yesus menyebut orang miskin berbahagia. Orang miskin bukan dalam pengertian mereka tidak memiliki apa-apa, melainkan sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan yang menyelenggarakan hidup kita, patutlah kita sadar akan dosa-dosa kita, sadar akan kelemahan kita, sadar akan kekosongan rohani dan kemiskinan kita, agar Tuhan dalam firman-Nya mendayai hidup kita. Bacalah Mazmur bab 5 ayat 1 sampai 12. Apakah kita cukup rendah hati di hadapan Tuhan dalam doa-doa kita atau dalam mendengarkan dan merenungkan firman-Nya?
Sejauh mana kita percaya Tuhan menyelenggarakan hidup kita, Tuhan menjaga kita. Selamat pagi, semoga saya menemui Anda kalian dalam keadaan sehat. Yang sakit semoga Allah menjamah dan menyembuhkan. Yang sedang dalam perjalanan semoga Tuhan menuntun perjalanan Anda tiba dengan selamat di tempat tujuan. Tuhan memberkati.